Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan, saya Latifatul Azza, mahasiswi Pendidikan Agama Islam program RPL semester genap 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pendidikan perspektif hadis Nabi. Pengertian manajemen. Istilah manajemen sebenarnya mengacu kepada proses pelaksanaan aktivitas yang diselesaikan secara efisien dan melalui pendayagunaan orang lain. Pengertian manajemen ada beberapa pengertian. Yang pertama, menurut G. Eccles, kata manajemen berasal dari manage, yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Pengertian yang kedua, menurut KBBI, manajemen berarti penggunaan sumber secara efektif untuk mencapai sasaran. Pengertian manajemen yang ketiga menurut Stoner adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Selanjutnya, pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan ialah sebuah proses pengelolaan semua komponen pendidikan seperti peserta didik, pendidik, kurikulum, sarana prasarana, hingga lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal dan yang terarah. Menurut Sondang P. Siagian 2008. Manajemen pendidikan dalam perspektif Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW menyediakan landasan konseptual yang kuat untuk pengembangan sistem pengelolaan pendidikan Islam yang holistik dan berkelanjutan. 4 komponen utama yaitu meliputi kepemimpinan pendidikan, pengelolaan sumber daya manusia, manajemen pembelajaran, dan pengembangan kurikulum. Implementasi prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam berbasis hadis terbukti secara empiris mampu meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam dalam berbagai aspek, termasuk kualitas lulusan, kinerja pendidik, efektivitas pembelajaran, dan pembentukan karakter peserta didik. Meskipun menghadapi berbagai tantangan di era digital, prinsip-prinsip manajemen dalam hadis tetap relevan dan dapat diadaptasi melalui interpretasi yang konstekstual dan inovatif, menjadikannya sebagai alternatif dalam upaya revitalisasi dan reformasi pendidikan Islam untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Baik, langsung saja prinsip-prinsip manajemen pendidikan dalam hadis Nabi SAW. Dalam hal ini ada 6 ya. Yang pertama yaitu perencanaan atau dalam bahasa Arab disebut at-tadwir. Perencanaan sendiri adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan, baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja. Tujuannya agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Suatu contoh perencanaan yang gemilang dan terasa sampai sekarang adalah peristiwa khalwatnya Rasulullah SAW di Gua Hira. Tujuan Rasulullah berkhalwat di Gua Hira adalah untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi pada masyarakat Mekah. Selain itu, beliau juga mendapatkan ketenangan dalam dirinya serta penawar hati yang ingin menyendiri, mencari jalan dan mencapai makrifat serta mengetahui rahasia alam semesta. Nah, selanjutnya hadis yang berkaitan dengan prinsip perencanaan, yang artinya Allah menulis kebaikan dan kejelekan yang dilakukan hambanya. Barang siapa yang berencana melakukan kebaikan tetapi tidak jadi melakukannya, maka tetap ditulis sebagai satu amalan baik yang sempurna.
Tetapi barang siapa yang berencana melakukan kebaikan dan betul-betul melaksanakannya, maka oleh Allah ditulis 10 kebaikan dan 700 lipat atau cabang sampai cabang yang banyak. Sebaliknya, barang siapa yang berencana melakukan kejelekan tetapi tidak menjadi melakukan, maka ia dianggap melakukan satu kebaikan yang sempurna. Jika ia berencana melakukan kejelekan dan tetap melaksanakannya, maka ditulis sebagai satu kejelekan. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis di atas yaitu seorang muslim harus mempunyai rencana atau planning dalam segala hal yang baik, apalagi dalam seluruh organisasi atau perusahaan. Bahkan dalam hadis tersebut digambarkan dengan hitungan matematis, yaitu satu kebaikan ditulis 10 kebaikan. Hal ini dapat diartikan planning yang baik akan menghasilkan laba yang baik. Jika planning yang baik itu dilaksanakan, maka laba yang akan diperoleh akan berlipat-lipat. Sebaliknya, jika planning yang dilaksanakan itu jelek, maka akan mengalami kerugian. Hadis lainnya yang terkait dengan prinsip perencanaan. Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Rawahul Hakim. Artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah yang tergolong orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang yang merugi. Dan bahkan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang celaka. Hadis riwayat Hakim. Selanjutnya, prinsip manajemen pendidikan dalam hadis Nabi yang kedua, yaitu pengorganisasian. Nah, kegiatan setelah planning adalah melaksanakan planning tersebut secara operasional. Organisasi adalah sistem kerjasama kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Ali bin Abi Thalib berkata, kebenaran yang tidak terorganisasi dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi. Dalam kaitannya dengan pengorganisasian, Rasulullah SAW telah mencontohkan ketika memimpin perang Uhud. Saat itu pasukan Islam dipimpin Rasulullah SAW berhadapan dengan anggota perang kafir Quraisy di dekat Gunung Uhud. Nabi mengatur strategi peperangan dengan sempurna dalam hal penempatan pasukan. Beberapa orang pemanah ditempatkan oleh Nabi pada suatu bukit kecil untuk menghalang majunya musuh. Pada saat perang berkecamuk, awalnya musuh menderita kekalahan. Mengetahui musuh kocar-kacir, para pemanah yang tadi diletakkan oleh Nabi meninggalkan pos-pos mereka di bukit untuk mengumpulkan barang rampasan. Pada sisi lain, musuh mengambil kesempatan ini dan menyerang angkatan perang muslim dari arah bukit tersebut. Banyak dari kaum muslim yang mati syahid dan bahkan Nabi SAW mengalami luka yang sangat parah. Hadis yang terkait dengan prinsip perorganisasian. Nabi SAW bersabda, seseorang tidak diutus sebagai khalifah kecuali memiliki dua niat, yaitu memerintahkan dan mendorong pada kebaikan dan memerintahkan dan mendorong pada kejelekan. Orang yang menjaga dari kejelekan adalah yang dijaga oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan hadis di atas, seorang muslim hendaknya mampu menegakkan fungsi sebagai khalifah dan semangat kerja sama antar manusia. Fungsi khalifah adalah menggalang kebaikan dan mencegah keburukan. Jika dikaitkan dengan pengorganisasian, hadis ini mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Lanjut, yaitu prinsip manajemen pendidikan dalam hadis yang ketiga, yaitu pelaksanaan dan kepemimpinan. Fungsi pelaksanaan merupakan bagian dari proses organisasi yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan merupakan inti dari manajemen yang menggerakkan untuk mencapai hasil. Proses actuating adalah memberikan perintah, petunjuk, pedoman, dan nasihat serta keterampilan dalam berkomunikasi. Suatu contoh pelaksanaan dari fungsi manajemen dapat ditemukan pada pribadi agung Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau memerintahkan suatu pekerjaan, beliau menjadikan dirinya sebagai model dan tauladan bagi umatnya. Rasulullah SAW mendapat julukan The Living Quran.
atau disebut juga dengan Al-Quran yang hidup, Al-Quran berjalan. Artinya, pada diri Rasulullah tercermin semua ajaran Al-Quran dalam bentuk yang nyata. Beliau adalah pelaksana pertama semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Oleh karena itu, para sahabat dimudahkan sekali dalam mengamalkan ajaran Islam, yaitu dengan meniru perilaku Rasulullah SAW. Hadis yang terkait dengan prinsip pelaksanaan. An Abi Ya'la Rasulullah SAW yaqul, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Dari Abu Ya'la Rasulullah SAW beliau bersabda, Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kita dalam melaksanakan sesuatu haruslah dengan cara yang terbaik dan dengan semaksimal mungkin. Sedangkan hadis yang terkait dengan prinsip kepemimpinan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul 'an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadis kedua. Setiap orang memiliki peran kepemimpinan, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, bahkan dalam diri sendiri. Kepemimpinan menurut Islam adalah amanah, bukan kekuasaan. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Relevansi dengan pendidikan. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah dan guru. Kepala lembaga dan guru adalah pemimpin pendidikan. Mereka bertanggung jawab atas kualitas proses belajar dan akhlak peserta didik. Yang kedua, tanggung jawab moral dalam manajemen. Keputusan manajerial haruslah dilandasi oleh nilai-nilai moral, bukan sekedar target akademik. Yang ketiga, akuntabilitas dan evaluasi. Manajemen pendidikan Islam mendorong adanya evaluasi yang jujur, adil, dan transparan, karena akan dimintai pertanggungjawabannya kelak tidak hanya oleh manusia tetapi langsung oleh Allah. Prinsip manajemen pendidikan dalam hadis yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Beberapa hadis Rasulullah SAW juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan dalam setiap pekerjaan. Hadis yang terkait yaitu yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Saya bermalam di rumah bibiku Maimunah. Lalu Nabi SAW berdiri untuk sholat. Lalu aku pun ikut berdiri di sebelah kiri beliau untuk ikut sholat. Lalu Nabi mengambil kepalaku dan menghadapkanku di sebelah kanan beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari peristiwa yang dijelaskan dalam hadis di atas dapat ditemukan upaya pengawasan Nabi Muhammad terhadap Ibnu Abbas yang melakukan kesalahan karena berdiri di sisi kiri beliau saat menjadi makmum dalam sholat bersama beliau. Karena seorang makmum hendaknya berada di sebelah kanan imam jika ia sholat sendiri berdua bersama imam. Beliau SAW tidak membiarkan kekeliruan Ibnu Abbas dengan dalih umurnya yang masih dini, namun beliau tetap mengoreksinya dengan mengalihkan posisinya ke kanan beliau. Dalam melakukan pengawasan, beliau langsung memberi arahan dan bimbingan yang benar. Selanjutnya prinsip yang kelima yaitu musyawarah. Musyawarah berperan sangat penting dalam berbagai aspek manajemen pendidikan. Antara lain, pertama untuk pengambilan keputusan. Musyawarah digunakan untuk mencapai keputusan bersama mengenai kurikulum, baik program sekolah, kebijakan, dan alokasi anggaran. Yang kedua, untuk pengembangan visi dan misi. Nah, visi dan misi sekolah dapat dirumuskan melalui proses musyawarah. Yang ketiga, pemecahan masalah. Ketika masalah atau konflik muncul dalam suatu organisasi atau dalam dunia pendidikan, musyawarah dapat menjadi cara efektif untuk mencari solusi yang adil dan diterima oleh semua pihak. Yang keempat yaitu untuk membangun keterlibatan dan rasa kepemilikan. Yang kelima untuk peningkatan kualitas pendidikan, seperti munculnya gagasan baru dan inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hadis yang terkait dengan prinsip musyawarah.
Diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu an, ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, akan datang kepada kami sepeninggalmu nanti rentetan permasalahan yang tidak terdapat penyelesaiannya, baik dari Al-Quran maupun sunnahmu." Rasulullah SAW menjawab, "Kumpulkan para hamba yang mukmin dari umatku, lalu musyawarahlah di antara kalian, dan jangan kamu putuskan suatu perkara berdasarkan satu pendapat saja." Hadis ini menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan penting termasuk dalam merumuskan kebijakan pendidikan perlu melibatkan berbagai pihak terkait seperti guru, siswa, dan orang tua. Dengan bermusyawarah, keputusan yang diambil akan lebih bijaksana dan diterima oleh semua pihak. Prinsip manajemen pendidikan dalam hadis yang terakhir yaitu evaluatif. Islam mengajarkan untuk mengevaluasi diri dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang kita ambil. Dalam manajemen, evaluasi sangat penting untuk peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Hadis yang terkait prinsip evaluatif yaitu an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, tazayyanu lil ardil akbar wa innama yakhafful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya." Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Adakanlah perhitungan terhadap diri kalian masing-masing sebelum kalian diperhitungkan di hari kiamat." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menekankan pentingnya introspeksi dan evaluasi terhadap diri sendiri sebelum kelak dihisab di akhirat. Dalam konteks pendidikan, hadis ini mendorong peserta didik dan pendidik untuk secara rutin melakukan evaluasi terhadap diri masing-masing, baik dalam aspek pengetahuan, amal perbuatan, maupun akhlak. Baik, sekian presentasi mengenai prinsip manajemen pendidikan dalam perspektif hadis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.